Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak. Di antara akhlak yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah adalah selanjutnya sikap qanaah. Sikap qanaah merupakan sikap ridho menerima harta yang kita miliki walaupun sedikit dan tidak berlebihan. Sikap qanaah ini merupakan sikap yang penting dimiliki oleh seorang hamba Allah. Oleh sebab itulah bersikap qanaahlah Anda bitarkil mustaha, dengan meninggalkan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu wal fakhirah, dan meninggalkan bermegah-megahan. Mimmat'amin wa malabisa wa manazila, baik itu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jikalau kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti keinginan nafsu kita dan bermegah-megahan, makanan kita kumpulkan sampai membusuk, pakaian-pakaian kita kumpulkan sampai banyak pakaian yang tidak terpakai, ataupun bangunan rumah kita perbesar padahal isinya cuma 3 orang. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang berlebihan yang tidak berguna. Sedangkan mayatluban ma laisa ya'nihi, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak berguna buat dirinya, faqad fatal ladzi ya'nihi, maka sungguh hilanglah sesuatu yang berguna buat dia min ghairi tila, tanpa ditangguhkan. Jikalau seseorang memperhatikan perkara-perkara duniawi yang tidak berguna bahkan berlebihan buat dirinya, dan hatinya tentu condong terhadap masalah dunia tersebut, sehingga masalah akhirat terbengkalai. Oleh sebab itulah sesuatu yang tidak berguna dia cari, padahal itu akan dia tinggalkan. Sedangkan sesuatu yang berguna buat dia untuk kehidupannya kelak setelah kematian, mereka tinggalkan karena hatinya terikat oleh masalah duniawi yang tidak berguna oleh sebab dia berlebihan. Oleh sebab itulah sebaiknya seorang hamba Allah itu tentang masalah makanan cukup menutupi laparnya. Masalah pakaian cukup untuk menutupi auratnya. Masalah rumah cukup untuk melindungi dirinya, keluarganya dari panas dan hujan. Setelah itu, perhatikan hatinya cenderung kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tersibuki melaksanakan perintah-perintah Allah agar bermanfaat bagi dirinya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak setelah kematian tiba. Oleh sebab itu, bersikap qanaahlah, menerima ridho terhadap harta yang kita miliki, tidak menginginkan harta yang dimiliki oleh orang lain. Jikalau kita tidak bersikap qanaah, tentu kita akan mengerjakan sesuatu yang tidak berguna. Misalnya menginginkan harta yang dimiliki oleh orang lain, bersikap berlebih-lebihan padahal kita punya harta hanya pas-pasan. Tentu hal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna, sedangkan masalah akhirat menjadi terbengkalai. Jikalau seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya, maka sesuatu yang berguna buat dirinya juga akan hilang dengan sendirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man talaba ma la ya'nihi fatahu ma ya'nihi, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak berguna buat dirinya, maka lenyaplah sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Bagaimana tidak, dia hatinya terikat dengan masalah duniawi, sedangkan perintah-perintah Allah dia lalaikan. Oleh sebab itulah, jangan sampai hati kita terikat oleh masalah duniawi, namun perhatikanlah perintah Allah, sehingga muncullah sifat juhud dalam hati kita, dalam diri kita. Oleh sebab itulah sifat yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh hamba Allah itu adalah sikap juhud. Wajhad, dan bersikap juhudlah kamu, wadha faqdu alaqati qalbika bil mal. Adapun juhud ini adalah
tidak terikatnya hatimu terhadap harta. La faqadullah, bukan tidak punya harta bagimu. Taku aqala, tentu kamu adalah orang yang berpikir. Sehingga juhud ini bukan berarti seseorang tidak punya harta. Dia punya harta, dia punya makanan untuk menutupi laparnya, dia punya pakaian untuk menutupi auratnya, dia punya rumah untuk melindungi diri dan keluarganya dari teriknya panas dan hujan. Akan tetapi hatinya tidak terikat dengan itu semua. Itulah yang dinamakan dengan zuhud. Wa zuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa. Adapun zuhud itu adalah sebaik-baiknya tingkatan setelah takwa. Wa bihi yanalu maqama arbabil ula, dan dengan zuhud tersebut seseorang akan memperoleh tingkatan orang yang tinggi. Sedangkan muhibbud dunya qailun aina tariq, sedangkan orang-orang yang mencintai dunia dia akan berkata, mana jalan, ainal khalad, mana jalan keselamatan. Kamu sekirim syarabatila, seperti orang yang mabuk meminum arak daripada tidak tahu jalan keselamatan. Bahkan watruk minal azwaji memasa ada fi ta'atin, tinggalkanlah dari pasanganmu seseorang yang tidak membantu di dalam ketaatan kepada Allah bagimu. Wahtar azuban fadila, dan memilihlah dalam keadaan membujang, yang mana dalam keadaan tersebut adalah lebih utama. Dalam arti, jikalau kita memilih pasangan, pilihlah seorang yang dapat membantumu di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memilih sembarangan di dalam memilih pasangan, nanti akan menyesal. Dalam sikap zuhud ini ada 4 kemestian keselamatan dunia yang harus dimiliki. Li salamati dunya khisalun arba'. Untuk keselamatan dunia ini ada 4 perkara. Ghabrul lijahlil qaum, yang pertama memaafkan kebodohan sekelompok kaum. Man'uka tajhula, yang kedua mencegahmu untuk menyangka orang lain bodoh. Wa takunu min saybil inasi aisa, dan yang ketiga kamu harus terbukti tidak mengandalkan pemberian manusia. Walisaybi nafsika lil inas badila, dan yang keempat bagi pemberian dirimu kepada orang lain, itulah yang harus dikerahkan. Maksud daripada bait tersebut bahwasannya ada 4 kemestian bagi sikap zuhud. Yang pertama memaafkan kebodohan sekelompok orang, yang kedua mencegah diri kita dari menyangka orang lain bodoh, yang ketiga tidak mengandalkan pemberian orang lain, dan yang keempat memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah sikap qanaah dan zuhud. Selanjutnya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah selain sikap qanaah dan zuhud adalah belajar ilmu syara'. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan, dan belajarlah kamu terhadap ilmu yang mensahkan ketaatan kepada Allah, di antaranya tata cara berwudu, tata cara sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan lain sebagainya, dan juga yang mensahkan akidah, yaitu yang memperkokoh akidah kita, menghilangkan keraguan dan kesesatan. Kemudian muzakil qalba, dan ilmu yang membersihkan hati, di antaranya membersihkan hati dari sifat iri, dengki, ria, takabur, dan lain sebagainya. Uskula, dengan belajar yang sejelas-jelasnya sampai memahami. Dengan demikian, bagi para pelajar, inilah waktunya untuk mempelajari, memperdalam apa yang diperintahkan oleh syariat, yaitu ilmu-ilmu tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai bersuci, dari wudunya, kemudian sholat, puasa, zakat, ibadah haji, dan lain sebagainya yang dikumpulkan dalam ilmu fikih atau ilmu syariat.
Kemudian yang kedua, memperdalam ilmu akidah yang memperdalami, yaitu tentang sifat-sifat Allah, kebesaran Allah, dan lain sebagainya yang memperkokoh keyakinan, menghilangkan keraguan dan kesesatan dalam hati yang dikumpulkan dalam ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Yang ketiga, ilmu yang harus dipelajari oleh para pelajar dan kaum muslimin seluruhnya. Yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang membersihkan hati dari dengki, iri, ria, sombong, dan lain sebagainya yang dikumpulkan dalam ilmu akhlak atau dikenal dengan thariqah. Hadis salah satu, ketiga ilmu ini itu adalah fardu ainin, merupakan fardu ain. Fa'arifan, maka ketahuilah, kenalilah ketiga ilmu ini dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, wa amal biha, dan amalkanlah ketiga ilmu itu. Tahsulu najatan wa atila, tentu kamu akan memperoleh keselamatan dan derajat yang tinggi. Lalu sikap selanjutnya yang harus dimiliki oleh hamba Allah adalah menjaga sunnah. Hafiz, jagalah oleh kamu ala sunani wa adabin atas, terhadap sunnah-sunnah dan adab-adab yang datang sampai kepada kita, ma'suratan an khairi man ja mursalat, yang diambil dari sebaik-baiknya orang yang datang sebagai utusan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua akhlak ini dikumpulkan di dalam ilmu tasawuf. Mengapa? Inna tasawufa kullahu lahwal adab, karena sesungguhnya tasawuf seluruhnya itu adalah adab, ilmu-ilmu tentang adab. Wa minal awarifi fatlubanhu wa awila, dan dari kitab awarif maka carilah dan pelajarilah, lu pakai kitab tersebut untuk dipelajari dan diamalkan. Lalu mengapa kita harus menjaga dan mengamalkan akhlak-akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila. Dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mengikuti Rasul yang sempurna. Di dalam apa? Fi halihi, pada tindakannya, tingkah lakunya, wa fa'alihi, dan dalam perbuatannya, wa maqalihi, dan dalam ucapannya, fatatba'an, maka ikutilah semuanya itu dengan sebenar-benarnya, wa tabi'an, dan harus benar-benar mengikuti dengan sebenarnya, la ta'adila, jangan berbelok dan berpaling. Juga wa tariqu kulli masyayikhin, dan jalannya setiap guru-guru yang menempuh jalan kepada Allah itu qad qiyidas bi kitabi rabbi, sungguh terikat dengan kitab Tuhanku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran, wal hadis, dan juga terikat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala yang menjadi sumber pokok keduanya. Maka tali'an riyadus shalihin wahkiman ma fih, lihatlah kitab Riyadus Shalihin, lalu kukuhkanlah apa yang ada di dalamnya, kemudian tazfar bi sa'adati wa amala, amalkanlah apa yang ada di dalam Riyadus Shalihin tersebut, tazfar bi sa'adah, tentu kamu akan memperoleh kebahagiaan. Lalu wahtamma bil fardi, dan pentingkanlah keperduan, alladzi la yaqrabu min zil ata'i bimithli dzalik, yang mana seorang hamba tidaklah dekat dari zat yang maha pemberi, yaitu Allah, dengan semisil keperduan itu, aksmala, dengan mementingkan yang sempurna. Dalam arti seorang hamba Allah harus mementingkan keperduan, yang tidaklah dia mendekatkan diri kepada zat yang maha pemberi dengan keperduan itu, dikarenakan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus disertai dengan kesunahan-kesunahan selain memperhatikan keperduan.
Oleh sebab itulah seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah harus benar-benar memperhatikan keparduan lalu mengerjakan kesunahan-kesunahan. Ma yazalu 'abdun bin nawafil yaqrabu, tidaklah berhenti seorang hamba mendekatkan diri dengan mengerjakan berbagai macam kesunahan hatta akuna lahu yada wal arjula, sampai terbukti aku itu baginya sebagai tangan dan kakinya, wa sam'a minhu, dan sebagai pendengaran darinya, summa ainan basirah, dan sebagai mata yang memandang. Mislu dzalika, maksudnya seperti itu semua, ilmu talibi harwala, daripada sesuatu yang dibutuhkan dengan segera. Hal ini senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku pardukan kepada dia. Dan tidaklah hambaku itu berhenti mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan berbagai macam kesunahan sampai aku mencintai dia atau merahmati dia. Maka tatkala aku merahmati dia, mencintai dia, tentu aku akan menjadi sebagai pendengarannya yang mana dia mendengar dengannya, dan sebagai penglihatannya yang mana dengannya dia melihat, dan sebagai tangannya yang mana dengannya dia mengambil, dan sebagai kakinya yang mana dengannya dia melangkah. Dan jika dia meminta kepadaku, tentu aku akan memberikannya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, tentu aku akan melindunginya. Itulah pembahasan tentang sikap-sikap atau akhlak yang harus dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama qanaa'ah, yang kedua juhud, yang ketiga mempelajari ilmu syariah, dan yang keempat menjaga dan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.